Sayur saus tiram. Persis masakan Warner. Siapa pembuatnya? Bawa aku menemuinya. Sayangku. Ini masakan APA paling enak yang pernah kurasakan. Ini sayur saus tiram. Target misi. Xiao Chengyu, tingkat cinta terhadap host telah mencapai 100%. Selamat. Misi perebutan cinta berhasil. Kembali ke dunia modern. Ini mungkin hanya mimpi semata. Tingkat perebutan Xiao Chengyu misi selesai. Aku bisa kembali ke zaman modern. TAPI. Host harap bersiap. Akan pergi dalam 1 jam. Sistem, bisakah aku tetap di sini? Tidak boleh. Setelah misi selesai, harus kembali. Jika memaksa tinggal, akan membahayakan nyawa. Warner, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Chengyu, hari ini kau akan ujian kekaisaran. Janji padaku, apapun yang terjadi nanti, kau harus tetap baik-baik. Warner, tenanglah. Saat aku lulus ujian, lanjut bumi akan saksikan. Ku persembahkan kerajaan untuk meminang dengan megah. Jepang emas ini kupatahkan jadi 2. Sebagai simbol cinta kita. Simpan baik-baik. Kemudian periksa Wan R. Ternyata dia hamil. Aku belum naik tahta. Posisi belum stabil. Identitas asliku, nanti baru kuberitahu. Chengyu, ku masak makanan favoritmu. Sayur soy sauce tiram, chisipila. Bagaimana? Soy sauce tiram Warner adalah masakan terlezat di dunia. Chengyu, bawa saus tiram ini. Ingat, jangan berlebihan. Jika kebanyakan, kau akan gatal-gatal dan ruam panas. Cinta sejati tak kenal waktu, meski tak selalu bersama. Warner, kau yang tulis puisi ini? Ya, aku yang buat. Chengyu, walau kau ikut ujian, kita akan berpisah untuk waktu lama. TAPI, aku akan tetap menanti. Warner, tunggu kepulanganku. Warner, saat plum mekar tahun depan, akan jadi hari pernikahan kita. Chengyu, maafkan aku. Selamat tinggal. Portal kembali dibuka. Hitung mundur. 4, 3, 2. Maaf. Chengyu, jangan marahi kepergianku. Yang mulia, rumah Nona Lin sudah kosong lama. Kami telusuri ratusan li, tapi tak ditemukan. Warner. Perdahun kau bawa anak kita kemana saja? Kaisar, masih memikirkan gadis itu? Ya, dia berbudi luhur. Saat kita susah dulu, tak pernah mengeluh. 3 tahun menderita bersamamu, tapi kau telah tunggu 10 tahun. Kau penguasa kerajaan, harus pikirkan negara. Segera pilih selir, lahirkan putra mahkota. Ibu Suri. Aku sudah bilang, seumur hidup hanya menikah Wan R. Urusan memilih selir jangan dibahas lagi. Sekarang provinsi, Ki dilanda kekeringan, bikin resah masyarakat. Ini harus ku selesaikan sendiri. Orang mati hidup bisa punya anak. Dia dukun jahat. Sejak dia ke kota Cuidian, bencana melanda. Panen kami gagal total. Produksi garam turun. Bikin kita, garam saja tak punya. Hancurkan mereka. Yunuja. Salah sendiri. Gebuk sampai mati. Semua à l'América. Jangan sakiti ibuku. Hijam sekali. Bunuh mereka. Berani memukul orang. Ini semua salah kalian. Tolong lepaskan ibuku. Apa saja kulakukan. Banyak pelayan kabur. Anak ini kuat sekali. Bisa kami tampung. Kerja kasar. Hajar dia. Hajar. Saudara-saudara. Ibu anak ini malang. Kalau sampai ada korban, Bunyoran, pemerintah tak main-main. Begini. Mereka jadi tanggungan. Kalau ada masalah, aku bertanggung jawab. Terima kasih sudah menolong. Ibu, masih banyak orang baik. Kami selamat. Bu, dapur punya banyak kulit sisa.
Kumasak Yadisup, cepatlah sadar. Boka. Berani mencuri, tangkap dia. Lepaskan. Berani mencuri di toko, Aku tidak. Ini sisa dapur. sekalipun sampah. Tak boleh kau ambil, lanjutkan pukulinya. Mayai de pakai perhiasan. Bocah brengsek. Setengah kepel emas ini, ganti rugi kulit daging. Ini milik ibuku. Kembalikan. Entah bagaimana setelahku pergi. Cheng Yu sekarang. Sudahlah, 1 hari di sini, setahun di sana. Sekarang dia pasti sudah punya istri anak. Aplikasi apa ini? Tak pernah kunduh. Pasti penipuan telekomunikasi. Apa karena aplikasi ini? Ini. Para pria dewasa ini tak tahu malu, berani ganggu janda dan anaknya. Sistem, kenapa kamu datang lagi? Garis waktu kaca, dunia Dayu terbuka kembali. Pilih ingin membantu atau tidak. Anak laki-laki Xiaofei, jika memilih tidak, aplikasi akan terhapus otomatis. Kalau aku dan Cheng Yu punya anak, sepertinya sudah sebesar ini. Bagaimana caranya aku bisa membantunya? Host dapat membantu Xiaofei dengan menginput pesan. Xiaofan, Kamu bisa lihat aku? Ini apa sih? Kamu siapa? Apa yang diomongin si bocah ini? Jangan-jangan Kenneth Santet atau APA? Boss. Katanya di Kizhou sedang kekeringan. Kelangkaan garam. Ini ulasan ibu dan anak itu. Apa ini benar? kelangkaan garam, ini mudah. Ganti pakai saus tiram saja. Anggap saja aku ini dewa dari langit. Kalau mau selamat, lakukan sesuai perintah. Bilang ke mereka, kamu bisa bikin pengganti garam. Bocah sialan. Berani menggigitku, sia-sia aku kasih makan, patah kakinya. Tunggu. Ampuni aku. Aku bisa bikin pengganti garam. Bikin penginapanmu untung. Pengganti garam. Cari untung. Bocah sialan. Kamu bisa begitu? Kalau aku mati, rugi juga. Mending percaya aku. Suruh siapkan tiram dan wajan besar. Tapi Bos Zhao, aku butuh banyak tiram dan 1 wajan. Boss. Benar percaya omongan bocah ini? Di dapur banyak tiram, gak ada yang makan. Suruh dia coba, kalau gagal, kulitmu akan kukelupas. Warga sekalian, saus tiram berkualitas, segar dan harum, wajib punya di rumah. Ayo kemari, lihat dan cicipi. Ini bukan kecap, bukan cuka juga. Aman dimakan? Cicip dulu, cicip baru tahu rasanya. Masa bodoh, cicip dulu aja. Gimana? Ini asin gurih. Bisa jadi pengganti garam. Bisa ganti garam. Aku mau. Kasih 1. Aku juga mau. Semua kebagian kok, ada banyak stok. Kakak Dewi, makasih ya. Nggak usah sungkan. Kamu cepat tangkap. Selain saus tiram, aku bisa ajarin masak. Mau belajar? Mau, demi ibuku. Aku akan belajar sungguhan. Wanar. Di mana kamu? Wanar, kapan aku bisa menemukan dan anak kita, lapor. Yang mulia, sudah kuselidiki penginapan itu. Mereka tidak jual garam, tapi pakai tiram, untuk membuat sesuatu, bernama saus tiram, sebagai pengganti garam. Saus tiram. Ini aromanya. Ini saus tiram yang pernah Wanar buat. Cepat, kembali ke penginapan tadi. Kaisar tiba. Ribuan tahun yang mulia. Berdiri. Terima kasih yang mulia. Yang mulia dengar kalian bikin saus tiram. Atasi krisis garam. Baginda sangat gembira. Hadiah untuk pembuat saus tiram.
Rebung segar akhirnya datang. Manajer toko. Panggil dia untuk menerima hadiah. Hamba melapor. Saus tiram buatan hamba. Kau yang buat? Dasar bocah, kalau berani bicara, nyawa ibumu taruhannya. Sosok orang ini, kenapa terasa familiar? Mengapa gambarnya buram? Saat sampai padanya, Kau bisa bikin saus tiram? Siapa yang mengajarimu? Resep keluarga Zhao. Sebagai rasa syukur, hamba ingin mempersembahkan saus tiram terbaik. Un Tukistana. Rasanya enak tapi, ini bukan masakan Wan Ir, buatan tangannya sendiri. Tak perlu. Rebung. aduh, dasar Chengyu bodoh. Ini harusnya irisan rebung, bukan potongan besar. Sayang. Kawali mengiris. Ajari aku dong. Mari, Chinjayo, coba ini. Enak tidak? Sayangku. Ini masakan APA paling enak yang pernah kurasakan. Ini sayur saus tiram. Suzak Kong, bencana belum teratasi. Kaisar harus berbagi susah. Kita tinggal di perbatasan dulu. Baik. Simu. Hampir menggagalkan rencana. Padahal aku yang buat. Kau tidak sadar. Siapa yang menampungmu, kalau bukan karena aku, kau dan ibu zombie MU, sudah dibakar orang. Awalnya ingin membiarkanmu, sepertinya. Kau berdua, harus dihabisi. Sayur saus tiram. Persis masakan Warner. Siapa pembuatnya? Bawa aku menemuinya. Cepatlah. Segera bertindak. Kameralah. Kalian semua bersekongkol. Kalau dia bocorkan rahasia, tak akan ada yang selamat. Lepaskan. Jangan bergerak, atau ibu mati dicekik. Jangan sentuh ibuku. Haha. Tak Kuzonka, ibu zombie ini, cukup cantik. Lepaskan ibu. Jangan ganggu ibuku. Xiaofan. Lepaskan. Ini konsekuensi perbuatan. Lepaskan. Kaisar datang. Jangan sentuh ibuku. Ada apa ini? Hamba melapor, dia sakit jiwa. Kami akan mengikatnya. Agar tak mengganggu Bajanda. Dapur sudah lapor. Cayala enak, pembuat sayur saus tiram. Kau bilang dia sakit jiwa padaku. Ini. Lepaskan dia. NAK. Katakan pada Kaisar, siapa namamu? Aku Xiaofan. Xiaofan, kau yang jelaskan, apa yang terjadi? Mereka yang... Yang mulia, ada apa denganmu? Hamba akan mengajak Yang Mulia jalan-jalan. Tabibistana. Paduka Ibu Sud, Kaisar ada di penginapan ini. Sudah berhari-hari, mengapa Kaisar belum kembali? Harus ibu sendirian menjemputnya pulang? Kabar dari Qin Gonggong, Kaisar teringat Nona Li saat melihat pemandangan ini hingga menunda kepulangan. Lapor Paduka, Kaisar Dirakan. Di penginapan itu, membahayakan kesehatan Kaisar. APA. Kenapa obat-obatan tak mempan? Sudah berbagai ramuan dicoba. Obat itu pasti tak manjur. Xiaofan, dia kebanyakan makan kecap tiram, alergi dan gatal-gatal. Gonggong. Kaisar kelebihan kecap tiram. Bocah lancang, siapa suruh ikut bicara? Berani meracuni Kaisar. Tak takut hukuman mati seluruh keluarga? Ampun Yang Mulia. Hamba sudah 20 tahun buka penginapan, selalu jujur dan taat hukum, tak pernah meracuni siapapun. Ibu suri datang. Kaisar. Ini, apa yang terjadi sebenarnya? Lapor Paduka, pemilik penginapan ini menaruh racun di makanan. Setelah Kaisar menyantapnya, seluruh badan gatal tak tertahankan. Bahkan ramuan tabib istana tak mempan sama sekali.
Kurang ajar, berani mencabut nyawa kaisar? Cepat akui, siapa dalangnya? Paduka salah sangka, Beriamba Seratus nyawa, pun takkan berani melakukan kejahatan sebesar ini. On va benar-benar tak bersalah. Yang masak makanan itu dia, pasti dia yang memalsukan. Ba en makanan. Bukan aku hanya pakai kecap tiram. Tak ada bahan lain. Makanan itu karya, kaulah tersangka utamanya, cepat mengaku. Siapa lagi komplotanmu? Apa motifmu? Tidak, aku benar-benar tak meracuni. Dengan cara apapun, harus kau buka mulutnya. Penguel. Eksekusi hukuman. Anak ini, kekuatan fisiknya sama dengan Yu, bawaan sejak lahir. Tangkap dia. Kaisar hanya kecap tiram berlebihan, bukan karena racun sama sekali. Yang mulia, benar karena kebanyakan kecap tiram. Berani menghina kaisar. Tampar mulutnya. Kenapa mereka sembarang menyalahkan, tanpa investigasi? Xiao Fan jelaskan pada mereka, kaisar perlu istirahat, dan minum obat penurun panas, gejalanya akan hilang. Paduka Ibu Zuri, aku tak meracuni siapapun. Kaisar hanya kelebihan kecap tiram, hingga mengalami alergi. Bawa botol kecap tiram ini. Ingat, jangan berlebihan makannya. Jika terlalu banyak, akan gatal-gatal, dan ruam kulit. Kau yang ahli atau aku? Di hadapan Kaisar dan Ibu Suri, berbicara sembarangan adalah kejahatan berat. Tak mau mengaku salah, pukuli dia sampai menyerah mengaku. Tunggu. Tidak bisa. Aku harus mencari cara menyelamatkannya. Ibu Suri. Benar, hamba pernah dengar, makan kecap tiram berlebihan bisa menyebabkan panas tubuh dan gatal tak tertahankan. Xiao Fan tidak berbohong. Menurutmu, kecap tiram berlebihan sebabkan ruam, lalu bagaimana menyembuhkannya? Istirahat beberapa hari, minum obat penurun panas, akan sembuh. Jika benar dia menyelamatkan Kaisar dan mendapat pengaruh, perlakuan burukku pada mereka pasti akan membalas dendam. Paduka Ibu Suri, jangan percaya dia. Pernah diramal ahli bencana alam. Adalah gara-garanya dia dan ibunya mayat hidup. Yang di bawah mereka, on va gagal menyingkirkan mereka. Ampunilah hamba yang mulia. Semua ini hanya dalih keputusasaanmu yang menggalakan. Di mana ibu mayat hidupnya? Di dalam sana. Penguel. Periksa sana. Yang mulia jangan melihat ini. Kenapa mirip sekali denganku? Jangan-jangan, ini diriku dulu? Kalau begitu, berarti Xiao Fan adalah anakku dan Cheng Yu. Berdasarkan petunjuk, Setelah kesadaran Inang pergi, tubuh mungkin akan menjadi vegetatif, tertinggal di sana. jika saat itu, Kau sedang hamil. Xiao Fan mungkin, anak kandungmu. sistem. Biarkan aku ke sana. Aku harus selamatkan dia. Dia tak boleh mati. Memaksa menyeberang, membahayakan Inang. Tak peduli. Aku harus selamatkannya. Lepaskan aku. Kau yakin? Resikonya sangat besar. Menurutku, jika si penyihir tak dibas, Dayu takkan tenang. Ibu Suri. Yang mulia, ini menyangkut negara dan rakyat jelata. Penguel, dia tak boleh hidup. Eksekusi segera. Apapun risikonya, akan kuselamatkan dia. Menerima keinginan kuat Inang. Portal paksa dibuka. Hitung 5. 4. Xiao Fan, ibu datang menyelamatkan. Ibu, bangunlah. Ibu, bukalah mata. Ibu. Ibu, lihatlah aku. Ibu, kalian jahat semua. hamba gagal menjaganya, mengganggu Yang Mulia. Mohon ampun Ibu Suri dan Yang Mulia. Ibu tak mau Xiao Fan lagi? Ibu. Wajah wanita itu mirip Wan Er. Ibu. Yang mulia, penyihir ini mayat hidup. Tidur 10 tahun.
Kenapa justru bangun sekarang dan membuatmu sakit? Jika si penyihir tak dihukum, rakyat akan tenang. Demi kedamaian negara dan kesejahteraan rakyat, si penyihir ini harus dieksekusi. Ibu. Biang bencana ini akhirnya mati. Tolong jangan bunuh ibuku. Aku dan ibu bukan siluman. Eksekusi sekarang. Ibu. Lindungi Kaisar, cepat lindungi Baginda. Kumohon jangan bunuh ibuku. Ibuku bukan penyihir. Xiao Fan. Ibu jangan takut. Anak ada di sini. Anak akan lindungi ibu. Tolong bebaskan ibuku. Jangan bunuh ibuku. Mencelakai Kaisar, merusak negeri itu kejahatan. Jangan pura-pura merongek. Dan bisa lolos. Kurung de mereka di gudang. Ayo pergi. Pergi. Jangan. Baginda. Dengan cara apapun, sembuhkan Kaisar. Sudah coba berbagai resep, tapi tak ada hasil. Tunggu. Buatkan obat sesuai resep anak ini. Hamba patuh. Tapi resep ini tidak bisa. Jika ibu anak ini melaporkanku ke Kaisar, aku hancur. Ini semua kesalahan, kelalaian hamba, hingga terjadi masalah. Mohon Baginda. Beri kesempatan lagi, akan kawal ketat mereka, buatkan penawarnya. Sudahlah. Tabib siapkan obat. Siap. Kawal ketat mereka berdua. Ya. Baginda. Hamba takkan gagal. Akan tebu kezalaan. Mereka berniat jahat. Pastikan mereka bongkar dalangnya. Selain itu, jika penyakit Kaisar tak sembuh, mereka tak perlu hidup. Hamba patuh. Jika ada kesalahan, kamu yang tanggung. Tenant Baginda dan permesuri. Hamba akan berusaha maksimal. Kalian sudah dengar. Ini menyangkut keselamatan Kaisar. Awasi ketat mereka. Seekor lalat pun jangan sampai lolos. Siap-siap. Ibu akhirnya siuman. Sudah kuduga mereka hanya mengada-ada. Ibu bukan penyihir. Anak baik, kau menderita. Ibu. Kenapa ibu pingsan bertahun-tahun? Setiap hari dan malam, aku selalu menantikanmu terbangun. Panggil namaku. Ibu tidak tidur lelap. Ibu hanya pingsan sementara. Seorang dewi yang memberitahuku. Kamu dalam bahaya. Dia menggunakan sihir, baru bisa mengeluarkanku. Dewi. Apakah yang mengajariku membuat kecap tiram itu, Kakak Dewi? Ya, itu dia. Terima kasih Kakak Dewi. Dengar perkataan anak itu, benar ada dewa. Jika Cheng Yu, dia tidak hanya punya anak, tapi sudah sebesar ini, pasti sangat senang. Ibu. Siapa ayahku? Di mana dia? Ayahmu bernama Xiao Chengyu. Seorang pelajar. Dulu dia ikut ujian kerajaan. Setelah pergi, aku pingsan. Lainnya aku tidak tahu. TAPI. Dia memberiku setengah tusuk konde emas. Sebagai bukti, selama ada konde itu, kita pasti bisa menemukan ayahmu. Di mana konde emasku? Ibu, konde emas ada padaku. Kenapa hilang? Aku simpan di sini jelas-jelas. Tidak apa Xiao Fan, kalau konde hilang ya sudah. Lagi pula kita tak di mana ayahmu. Nanti kita cari pelan-pelan. Bahan dan model konde ini, Sangamewa. tampaknya orang bernama Xiao Itu Pelajar. punya latar belakang. Jika aku simpan setengah konde ini, Pasti Berguna Nanti. Obat ini sama sekali tak manjur. Manager Zhao.
Kecap tiram ini buatan. Makan banyak bikin ruam. Kau harus cari solusi. Mohon maaf Paduka. Kecap tiram. Bukan buatan en bas. Lalu siapa pembuatnya? Ada anak itu. Ternyata anak itu, dari mana dia belajar? Rencana jahat sudah lama. Beri kaisar kecap tiram, lambat laun rusak tubuh. Lalu obat palsu hambat penyembuhan. Ibu anak ini kejam sekali. Segera perintahkan, bunuh dua iblis ini. Tunggu. Dia bisa buat kecap tiram. Pasti temukan obatnya. Beri mereka beberapa hari. Jika gagal lagi, baru eksekusi. Ahem. Kau bilang ruam kaisar belum sembuh. Tak usah banyak bicara. Waktu tersisa 1 hari. Jika tak sembuhkan, Paduka akan bunuh kalian. Orang biasa diobati begini. Tidak masalah. Kenapa kali ini? Tunggu. Sudah dibilang jangan banyak makan. Sekarang alergi kan? Allergy. Tunggu sebentar. Untung ada obat dari sistem ini. Kalau tidak, cungi pasti celaka. Kecuali kaisar memang sebelumnya sering alergi saus tiram. Obat-obatan biasa sudah tidak mempan lagi. Mungkinkah dia? Tidak, ini mustahil. Mana mungkin Cheng Yu itu kaisar? Ibu, gimana ini? Tenang, jangan khawatir. Ibu pasti cari cara untuk menyembuhkan kaisar. Penyakit kaisar ini. Sepulu arrive un Kalian à Kansangeup. Ibu, kita minta bantuan Xian Gu. Dia pasti punya cara. Tidak boleh. Setelah membangunkanku, dia takkan datang lagi. Wajah cantik ibumu ini, Kalau sampai mati, sungguh disayangkan. Pergi kau. Bocah brengsek. Sudah mau mati, masih berani melawan, kalian berdua, tangkap bocah ini. Xiaofan, lepaskan aku. Xiaofan. Ibu. Lepaskan. Ini bikin sekedar panas dalam. Ini reaksi alergi. Untuk sembuh total, harus pakai antibiotik. Tapi di sini mana ada sistem. Aku butuh. Lepaskan. Tuan Zhao. Aku bisa menyembuhkan kaisar. Masih mau mengulur waktu? Aigreko. Lepaskan ibuku. Lepaskan. Jangan sentuh ibuku. Aku benar-benar bisa mengobatinya. Jika kaisar sembuh, itu prestasi besar. Kau tidak mau? Bagaimana aku percaya? Siapa? Kokumanjibul. Anakku ada di tangan. Mana mungkin aku mempertaruhkan nyawanya untuk menipumu? Cepat berikan resepnya. Masih perlu waktu. Cambarilla 2 jam lagi. Dasar perempuan. Comment gerger aku, Dangaria. Kesabaranku terbatas. Cuma 2 jam. Aku taking kabar, but apa buru-buru? Baik, anakmu kubawa dulu. 2 jam lagi aku kembali. Ibu. Tenang, Xiaofan. Ibu janji. Kita berdua akan baik-baik saja. Diam. Bawa pergi. Kuperingatkan kau, jangan main licik. Sistem. Ada perlu apa, host? Obat alergi yang dulu. Bisakah kau beri lagi? Aku pakai poin yang ada. Ini di luar misi utama. Poin tak bisa dipakai. Lalu bagaimana? Aku sangat butuh ini. Host harus membayar dengan harga mahal. Apa itu? Wajahmu akan menua, suaramu serak, bahkan usia berkurang. Masih mau lanjut? Kalau tidak, si Fen takkan selamat. Dia satu-satunya anak kami berdua. Aku setuju. Waktunya habis. Mana barangnya? Rasakan sakitnya. Ini akibat lawan aku. Selama kau bersikap jujur, Aku jamais kotidakakan. menderita begitu berat. Obatnya ada di sini. Ambala. Kau bilang ini obat? Jangan salakan aku nanti. Binda ini tidak menjur. Ibu Suri akan membuat kalian dihukum lingci sampai mati. Kaisar.
Kaisar. Ternyata tidak manjur. Seharusnya jangan kasih kesempatan. Perintis seret mereka keluar, penggal di depan umum. Baik, hamba segera laksanakan. Kasim Kin segera perintahkan, cari tabib terkenal, dengan cara apapun. Harus sembuhkan, Kaisar. Ya. Paduka sudah sadar. Kaisar. Paduka sudah pulih? Kaisar. Kaisar. Aku sembuh karena obat ini. Makanlah ini. Sebentar lagi sembuh. Waner. Ini Waner. Kaisar. Ibu akhirnya sadar. Xiao Fan punya ibu yang menyayanginya. Obatmu tidak menyembuhkan Kaisar, malah memperparah. Perinta Ibu Suri. Kalian akan dihukum potong badan. Bunuh atau iris tubuhku? Serang aku saja, jangan sentuh ibuku. Bocah lancang. Karena kau ingin cepat mati, aku kabulkan permintaanmu. Xiao Fan, kau tidak apa-apa? Kamu jahat, anak kecil saja dipukul. Ibu, suaramu kenapa berubah? Kaisar tiba. Inilah perempuan itu. Sial. Sekarang wanita ini menyelamatkan Kaisar. Jika Kaisar tak, saya menggunakan hukuman pribadi, dan hampir menguasainya. Aku akan celaka. Bajinda, dia Perempuanja. Khawatir dia membahayakan Baginda. Kau bohong. Masih bilang dia bukan penyihir? Suaranya saja sudah berubah. Kalau tak dibunuh sekarang, entah nanti. Akan menimbulkan masalah APA lagi. Penguil. Tangkap si penyihir ini. Hentikan. Aku bertanya pada, apa obat ini darimu? Kalau begitu, obatnya yang menyelamatkan Kaisar. Jangan biarkan dia berkuasa. Obat itu buatan hamba. Bukan, akulah yang kasih obat. Apa katamu? Saat itu, kulihat obat si penyihir tak manjur. Aku racik dan coba obat sendiri. Nyawa nyaris melayang. Baru bisa menghasilkan obat ini. Karena obat dari Tuan Zhao, berikan dia hadiah saja. Kita tak boleh lama di sini. Bunuh ibu dan anak ini. Urusan selanjutnya akan kuselidiki sendiri. Tidak boleh, aku harus melihatnya. Siapa sebenarnya dia? Jangan sakiti ibuku. Bajinda, parliamentary, masih menanti kepulanganmu. Dayu bukan hanya perbatasan. Sudah merepotkanmu, cepat kembali ke istana. Beberapa hari lagi. Hadiah akan kuberikan. Terima kasih atas anugerah bagi. Untung Kaisar tak tahu, obat itu darimu. Kalotidak. Keluarga Zhao akan hancur. Xiao Fan. Tuan Zhao. Mohon ampunilah Kaisar sudah sembuh. Lepaskan kami berdua. Melepaskan kalian? Jangan bermimpi. Kalau kau bocorkan rahasia, Kepalaku akan terpenggal. Sekarang, kau sudah dapat kekayaan. Mengapa masih tak mau melepaskan kami? Melepasmu hanya undang masalah. Di dunia ini, hanya mayat yang tak bicara. Ibu, hajar dia sampai mati. Jangan takut Xiao Fan, ibu di sini. Ibu, apa yang terjadi? Anakmu datang menyelamatkan. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Bajinda. Kenapa? Ada APA? Aku merasa ibu dan anak ini terasa begitu familiar. Mungkin. Dia ada hubungan dengan Wan Er. Mereka hanya iblis perusak umat manusia.
Mana mungkin itu Nona Lin? Benar Baginda. Nona Lin dan Putra Paduka pasti akan ditemukan. Saat ini kembali ke istana lebih penting. Mari kita pergi. Xiaofan Bangganla. Jangan menakuti ibu. Tenang, dia belum akan mati. Kalau tidak, di mana kita cari hiburan? Kau jahat. Selekala kau. Dasar mulut lancang. Akan kusembelih dia. Di depan matamu. Jangan sentuh anakku. Jangan lukai dia. Perempuan gila ini. Perempuan Akan kubunuh kau. Chinjayo. Di mana kau Cheng Yu? Selamatkan anak kita. Cheng Yu. Itu suara 1R. 1R. Berhenti. Ini bukan 1R. Tapi ku dengar jelas, suara 1R. Apa aku salah dengar? Mataku kabur. Telinggaku berdenjing. Kenapa mereka terluka? Paduka Kaisar, Anya Manjalongkong Perinta. Akan menghukum dua iblis ini. Jangan lukai ibuku. Jangan bunuh dia. Kumohon. Kaisar baru sembuh. Jauhi penyihir itu. Paduka. Jangan bunuh ibuku. Postur orang ini mirip Chinjayo. Ibu, kenapa kau begini? Chinjayo. Ya. Benarkah kau? Dia menyebut Cheng Yu. TAPI dia bukan 1R. Apa hubungannya dengan 1R? Paduka. Serahkan penyihir ini pada mereka. Benar, Paduka. Kau yang buat sos tiram? Ya. Kasim Chin. Antarkan mereka ke istana. Panggil tabib, rawati mereka baik-baik. Paduka. Ibu Ratu tak setuju. Tidak boleh. Jika mereka maju ke istana, perbuatanku akan ketahuan. Nyawa keluargaku akan hilang. Semua akan binasa. Jangan, Paduka. Mereka tak jelas dan ingin membunuh Paduka. Jangan dibawa ke istana. Serahkan pada hamba. Kurang ajar. Urusan kaisar, bukan urusanmu, untuk ikut campur. Dia benar. Dalam 1/4 jam, dia berubah jadi begini. Jika kami bawa dia ke istana, bila terjadi hal buruk padanya, bisa membahayakan tubuh kaisar, dan mengancam stabilitas negara. Benar? Serahkan pada hamba. Ibu Suri tak perlu membijuk lagi perkara ini. Kedua orang ini sangat krusial. Aku akan interogasi sendiri. Mungkin bisa lacak keberadaan 1R. Hancur. Semuanya berakhir. Tuan Zhao. Pergi, Cepat enyah dari sini. Bukannya kusuruh kalian. Kalian siapa? Apa maumu? Tuan Zhao, jangan panik. Kami datang membantumu. M'embantu? Kalian ini siapa sebenarnya? Siapa kami tidak penting. Yang perlu kau tahu. Ibu anak yang kau tampang. Perempuan itu kekasih kaisar. Anaknya adalah pangeran. Ini, mustahil. Mengapa harus kupercaya? Ini tusuk emas perempuan itu. Tusuk emas ini, bukti cinta kaisar padanya. Satu-satunya di dunia, pasti Tuan Zhao pernah melihatnya. Tapi kaisar sudah. Bawa mereka pergi. Kini kalian datang. Un tu pas? Kau sakiti mereka. Bila kaisar mengenali, bisa-bisa, seluruh marga Zhao terjebak masalah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Ikuti perintah kami. Kami punya cara. Hilangkan kekhawatiranmu. Baik. Apa yang harus kulakukan?
Nyawa seluruh keluarga kuserahkan pada kalian. Dengan setengah tusuk emas, rencana kita akan berhasil. Setelah berhasil, kau akan dapat imbalan. Tapi sebelumnya, pokorkan sedikit pun. Kau tahu risikonya. Saya mengerti, pasti akan diam. Lapor Paduka Ibu Suri, ibu anak itu sudah dikurung di penjara. Tim penyelidikan sudah dikirim, semua teratur. Paduka Ibu Suri, kabar gembira, Nona Lin ditemukan, sedang diantar ke istana. Cepat, bawa dia menghadap. Kaisar datang. Xiao Fan ya? Ya, Sos Tyramyu, diajari siapa? Dari Dewi yang mengajariku. Dewi. Apa rupa Dewi itu? Di mana dia sekarang? Saya tak bisa melihat wajahnya, hanya bisa melihat tulisan yang dia berikan pada saya. Yang mulia bertanya apa? Jawablah dengan jujur. Jangan asal bicara. Benar-benar penggoda kecil, hanya bisa bicara omong kosong. Hanya karena kebaikan hati kaisar, nyawa mereka masih dibiarkan. Kalau tidak, sudah dikorbankan untuk langit. Jika kau masih tak mau jujur, waspadalah pada kebijaksanaan kaisar ini. Yang saya katakan benar. Tanya saja ibu saya kalau tak percaya. Xiao Fan. Ibu, Anakmu di sini. Kaisar baru saja bertanya tentang Dewi Surgawi. Yang mulia. Yang Xiao Fan katakan, setiap kata adalah benar. Jangan sakiti dia. Yang mulia bertanya, kau berteriak, Cheng Yu, saat pingsan. Kata, Cheng Yu, itu, artinya apa? Apakah Yang Mulia menanyakan Cheng Yu? Tidak boleh, jika hubungan kita diketahui kaisar. Cheng Yu bisa terkena imbas, dan seleka. Ibu, ada apa denganmu? Mungkin Yang Mulia salah dengar. Sebelum pingsan, saya tak pernah sebut Cheng Yu. Kau pura-pura tak kenal Cheng Yu. Benar-benar tak tahu. Paduka, Ibu Suri minta Paduka segera kembali. Ada urusan penting. Urusan APA? Baik, saya segera kembali. Waner. Benarkah kau? Benar-benar kau? Bagus. Nona Lin akhirnya ditemukan. Waner. Kemana saja kau selama ini, menyulitkan pencarianku? Chinjayo. Saat itu, kau pergi ujian ibu kota. Tak lama setelah kau pergi, desa kita diserang perampok gunung. Saya sedang hamil tua, terpaksa mengembara, bersembunyi kemana-mana. Saya selalu bawa jabatan ini, khawatir jika suatu hari hilang, tak bisa menemukanmu lagi. Waner, kau sudah menderita. Anak kita bagaimana? Sepuluh tahun lalu, pangeran pertama tewas karena Xiao Chengyu. Baru gilirannya jadi kaisar. Tak tadayu. Sama sekali tak layak. Kali ini, balas dendam pangeran pertama. Pasti berhasil. Kidengar, Linwan ini punya anak lain. Haruskah kita siapkan juga satu? Anak kecil tidak bisa menjaga rahasia. Risiko ketahuan lebih besar. Nanti, saya akan menyesuaikan situasi. Yang Mulia, selama ini, saya hidup terlunta-lunta sendirian, menderita banyak kesengsaraan. Anak kita baru lahir, langsung sakit parah, tidak bisa bertahan. Waner. Ini salah hamba, gagal melindungi kalian berdua. Anak sudah tiada. Tak APA, kita bisa punya lagi. Hamba pasti tidak akan biarkan nyonya menderita lagi. Yang Mulia, kali ini, jangan kecewakan saya lagi.
Nyonya adalah milik hamba. Hamba pasti akan berikan Nyonya kemakmuran. Ibu Suri, Wan sudah menderita begitu banyak untuk hamba. Hamba berharap bisa melantiknya sebagai permaisuri. Baik, jika Kaisar sudah bertekad, maka urusan pelantikan terserah Yang Mulia. Kalian berdua boleh pergi. Apa katamu? Kami boleh pergi? Paduka telah menemukan cinta sejati. Ikan memberi pengampunan. Kalian ini beruntung dapat kesempatan emas. Kalian cepatlah pergi. Xiaofan, ayo pergi. Kalian berdua tunggu sebentar. Kasim Chin, ada hal lain? Perintah Kaisar. Putramu bisa bikin saus tiram jika tak punya tempat. Lebih baik tinggal di dapur istana. Khusus buat saus tiram. Ini bisa jadi jalan keluar. Ibu, mari kita tinggal. Die Istana. Ada tempat tinggal aman. Tak perlu khawatir. Dijauhi orang lagi. Xiaofan benar. Tinggal di istana. Mungkin bisa dapat kabar tentang Cheng Yu. Baik, bertekan pada Kasim Ki. Saya bekerja di dapur istana selama bertahun-tahun tak pernah lihat bumbu saus tiram. Benar. Saus tiram lezat, masakannya luar biasa. Betul. Semuanya. Besok Kaisar, untuk permaisuri baru, mengadakan jamuan. Mohon bantuannya. Sayap. Yang Mulia, baru melantik permaisuri. Dengan resti langit. Maklumat Kaisar. Lin Shi Yang Mulia. Berkarakter, budi pekerti sempurna. Cerdas dan bijaksana. Berwibawa menonjol. Menjadi teladan istana. Dianugerahi jubah kebesaran. Dinobatkan sebagai permaisuri. Bertahta di istana tengah. Menjadi teladan seluruh negeri. Demikian perintahnya. Panjang umur Yang Mulia. Panjang usia permaisuri. Bangunlah. Terma kasih Paduka. Beta ingin makan. Masakan yang kau buat dulu. Soi hijau saus tiram. Bisakah kau membuatnya? Agar semua bisa cicipi keahlianmu. Ada apa? Kau kurang sehat? Tidak apa. Hamba akan ke dapur istana. Baik. Beta tunggu masakan soi hijau saus tiram. Dengarkan baik-baik. Yang Mulia mau sawi saus tiram. Segera buatkan. Sudah paham? Ibu. Wajah permaisuri. Mirip sekali dengan ibuku. Inilah permaisuri. Kekasih hati Kaisar. Mengapa? Sama persis denganku? Jangan-jangan Kaisar. Yang Mulia permaisuri. Soi saus tiram. Kami tak bisa membuatnya. Tak bisa? Dapur istana sebesar ini tak ada yang bisa? Masakan ini. Hanya anak itu yang bisa. Apa masih berdiri? Cepat buat sawi saus tiram. Jika sampai terlambat. Kalian takkan bisa bertanggung jawab. Siap. Ini rasanya. Persis seperti rasa soi saus tiram. Waner. Kau sudah bekerja keras. Yang Mulia senang. Warner, hamba rela melakukan apapun. Kasim Chin. Segera bagikan soi saus tiram ini ke semua. Baik.
Malam ini, aku ingin kalian semua menemani putra mahkota dalam kematian. Bu, Ada APA, Xiaofan? Bu. Baru saja. Aku lihat permaisuri memberi obat di masakan. Bagaimana ini? Obat? Kamu yakin lihat jelas? Aku lihat dengan jelas. Bu, percayalah padaku. Jangan-jangan. Dia ingin membunuh Yang Mulia. Masakan ini buatan Xiao Fan. Bisa-bisa dia ikut terseret. Tidak boleh. Yang Mulia tak boleh makan ini. Kekaisaran Qi. Cepat bagikan sayur sawi saus tiram ini ke semua orang untuk dicoba. Siap. Aku belum pernah lihat masakan ini. Permaisuri, benar-benar bijaksana. Sungguh merupakan berkah bagi kerajaan Dayu. Setelah hari ini, kerajaan Dayu Akan ganti dinasti. Yang Mulia. Masakan ini berbahaya. Lepaskan aku. Yang Mulia. Ini tidak aman dimakan. Ada yang tidak beres di masakan ini. Ini bukan pasangan, ibu dan anak dari perbatasan, kenapa mereka keluar penjara? Berdosa di istana. Dulu di penginapan, mereka beri Yang Mulia makan sawi sos tiram, sampai sakit. Sekarang malam menggelanji. Ini, pasti ada yang salah. Tunggu. Ini masakan permaisuri sendiri, untuk Yang Mulia. Coba jelaskan, kenapa tidak boleh dimakan? Permaisuri Agung bertanya, masakan ini, kenapa tak boleh dimakan? Karena, ada yang salah di masakan ini. Ini kan masakanku. Bukan permaisuri yang masak. Yang Mulia. Ini masakan tangan hamba sendiri. Untuk menyenangkan Yang Mulia. Hamba tak. Kenapa mereka benci hamba, sampai memfitnah begini? Harap Yang Mulia membela hamba. Bawa mereka pergi. Masukkan ke penjara bawah tanah. Yang Mulia, lepaskan. Masakan ini benar-benar beracun. Jangan dimakan. Ini berbahaya. Aku melihat langsung, permaisuri menaruh racun. Dasar anak longkong. Berani menggagalkan rencana kami. Kurang ajar. Di istana kerajaan. Berani memfitnah permaisuri. Kau cari mati? Yang Mulia, permaisuri baru dinobakan. Sudah difitnah begitu keji. Kami mohon Yang Mulia menghukum mereka dengan tegas. Sebagai contoh, Saya setuju. Di istana kerajaan. Terang-terangan memfitnah permaisuri. Kekaisaran Qi. Bawa mereka ke penjara bawah tanah. Tangguh hukuman. Yang Mulia, kami sungguh tidak memfitnah permaisuri. Xiaofan, dia melihat langsung. Permaisuri menaruh racun. Masakan ini benar-benar berbahaya. Kamu bilang, kamu lihat sendiri? Ya, permaisuri Agung, sayur saus tiram ini masakanku. Tadi, saat permaisuri mengambilnya, diam-diam menambahkan sesuatu ke dalam. Yang Mulia, sungguh tidak melakukannya. Berbuat hal seperti ini, mohon percaya pada hamba. Aku percaya pada... Sungguh mengada-ada, mengambil paksa jasa ratu, memfitnahnya ingin membahayakan Baginda. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Ratu tak pernah bermusuhan dengan kalian, tapi kalian hinakan beliau. Katakan, siapa yang menyuruh kalian mengacau pesta, memfitnah ratu? Tidak. Hamba hanya ingin melendangi Baginda. Sudah cukup. Terus-menerus bilang. Untuk kebaikan Baginda. Aku tanya padamu. Apa niat burukmu sebenarnya? Yang Mulia, menurut pendapat hamba, sebaiknya dua orang ini dikirim ke Kementerian Hukum untuk diadili. Selidiki dalam di balik mereka. Yang Mulia, Ini masalah serius. harus ditangani tegas. Jika tidak, di mana wibawa ratu? Wibawa, kerajaan di mana? Mohon Baginda menghukum berat mereka. Dulu aku bawa kalian dari perbatasan karena kasihan pada ikatan ibu dan anak kalian. Tapi sekarang kalian di hadapan publik terang-terangan memfitnah ratu. Masih ada alasan apa lagi? Perkataan hamba benar adanya. Tak ada kebohongan sedikitpun. Jika Baginda masih ragu, bisa periksa hidangan ini. Tidak boleh. Jangan biarkan mereka periksa. Yang Mulia, jika mereka tak percaya pada, maka hamba akan, di hadapan semua orang, mencoba hidangan ini.
Kenapa dia makan sendiri? Ya ampun, aku juga tak tahu. Langkah demi langkah saja. Untungnya aku sudah siap. Minum penawar sebelumnya. Sekarang, Siapa berani meragukanku? Yang Mulia, hamba sudah mencoba hidangan ini. Tak ada masalah sama sekali. Hamba pun tak tahu kesalahan apa yang dilakukan pada ibu dan anak ini, hingga mereka memfitnahku. Heidengan ini. Ratu sendiri sudah mencicipi. Tak ada racun sama sekali. Yang Mulia, ibu dan anak ini masuk istana tanpa izin, memfitnah ratu, harus dihukum tegas. Tindakan mereka ini, penghinaan pada kekuasaan kerajaan, tak bisa dimaafkan. Xiaofan, apa tadi kau lihat benar? Aku jelas-jelas melihatnya. Jangan-jangan. Ini bukan rakun? Yang Mulia, Parson. Mungkin aku salah lihat. Aku rela dihukum. Asakan, bebaskan Xiaofan. Cuma bilang salah lihat. Lalu tutup masalah ini? Pengawal. Bawa mereka keluar. Hukum cambuk 10 kali. Sebagai contoh, jika terulang lagi, tak akan mudah lagi. Yang Mulia. Tunggu. Aku baru saja menobatkan ratu, tapi difitnah begini, tak boleh dimaafkan. Cambuk 50 kali untuk masing-masing. Yang Mulia. 50 kali cambukan, bukankah terlalu kejam? Walau mereka fitnah hamba, hati hamba terluka. TAPI. Tidak sampai mencabut nyawa mereka. Aduh, sungguh layaknya seorang permaisuri. Baik hati dan penuh kasih sayang. Ini adalah kebahagiaan bagi rakyat di seluruh negeri. Warner. Kau masih terlalu baik hati. Ibu dan anak ini, perpetuate si Menamina di istana, harus dihukum berat. Tahan tidaknya hukuman ini. Itu tergantung nasib kalian, Sendiri. Paduka. Masakan ini adalah buatanku. Aku benar-benar melihat permaisuri menambahkan sesuatu ke dalamnya. Masih berani membantah? Hukum mereka di tempat ini. Agar Simua tahu wibawa kerajaan. Paduka bijaksana. Yang Mulia. Xiaofan masih kecil, dia belum mengerti. Kumohon ampunilah dia. 50 cambukan untuknya. Hukum saja aku sebagai gantinya. Ibu bisa mati. Xiaofan, asalkan kau bisa hidup dengan baik. Ibu rela melakukan apapun. Tidak bisa. Paduka, mereka berdua telah memfitnahku. Mereka patut dihukum bersama. Anugerah atau hukuman, tetaplah rahmat kaisar. Eksekusi. Xiaofan. Hidangan ekor ayam saus tiram ini, rasanya luar biasa lezat, membuat ketagihan, sungguh sempurna. Benar, permaisuri, lembut dan bijaksana, adalah keberuntungan kaisar, dan negeri Dayu kita. Paduka. Izinkan hamba bersulang untukmu. Xiaofan, bangunlah. Xiaofan. Xiaofan. Xiaofan, cepat bangun. Xiaofan. Paduka. Mengapa mereka berhenti? 50 cambukan ini, sudah cukup? Siapa yang suruh berhenti? Lanjutkan. Aku mulai bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Singkirkan dua pengganggu ini, malam ini takkan ada yang halangi. Niatku balas dendam untuk pangeran. Aduh, Tuan Chen, kenapa cepat sekau mabuk? Paduka. Izin hamba bersulang lagi. Warner. Malam ini aku senang. Mari kita mabuk bersama. Saat Paduka memanggilku Waner, persis seperti Cheng Yu. Ada apa ini?
Mungkin beberapa menteri terlalu banyak minum, hingga mabuk dan pingsan. Hamba merasa sedikit mabuk. Mungkin yang mulia terlalu gembira hari ini, bukan anger yang memabukkan, tapi hatimu yang mabuk. Dia, benar-benar dia. Chinjayo. Chinjayo. Akulah waner yang sebenarnya. Akulah wanermu. Apa yang barusan dia katakan? Hamba sepertinya mendengar. Waner. Yang mulia. Mengapa harus mengganggu suasana? Hanya karena seorang penjahat? Hamba persembahkan 1 gelas lagi. Chinjayo. Lihatlah aku. Akulah. Ibu Suri. Aku tidak minum anggur. Tapi kenapa? Kepalaku terasa pusing? Lapor pada Ibu Suri. Penyelidikan sudah ada kemajuan. Yang mulia. Cepat. Hentikan mereka. Mereka. Mereka adalah anakmu. Panggil tabib istana. Yang mulia. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang meracuni makanan? Yang mulia, hamba akan panggil tabib. Berani meracuni jamuan istana, pasti sudah direncanakan matang. Sekarang hanya bisa mengandalkan tenaga dalam. Untuk menjeliarkan rakan. Tak perlu. Hamba punya cara. Penggawal. Lindungi kaisar. Ibu. Bangunlah. Ibu. Bangunlah. Lihatlah aku. Ibu. Bangunlah. Apa yang terjadi? Bangunlah. Ibu. Xiaofan. Ibu akan segera mengantarmu. Menemuimu dengan ayah kandung. Kaisar. Ayah mertua Qi, hal hari ini harus diselidiki secara menyeluruh. Itu adalah kaisar. Saya ingin melihatnya. Siapa yang berani berada di atas aula utama? Pembunuhan terang-terangan dan ibu mertua. Saya juga menggunakan makanan. Mengapa? Tapi kalian baik-baik saja. Kaisar. Menteri, Mazala perubaru-baru ini. Jadi tidak berani makan lebih banyak. Kaisar. Waner hanya makan saus tiram ini. Apakah itu? Kau masih percaya Waner? Ini menjebak yang mulia. Dan para menteri. Pelakunya. Pasti mereka berdua. Pasti akan ada di hidangan lain. Ini juga beracun. Apa yang kau katakan? Mereka adalah mereka. Cheng Yu. Aku adalah Waner Anda. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau adalah Waner. Xiaofan. Itu ayahmu. Cepat. Panggil ayah. Keberanian yang luar biasa. Anda seorang wanita tua. Beraninya kau mengaku. Yang mulia. Kau benar-benar cukup hidup. Ya, saya tidak tahu di mana harus mengambil anak. Dia membawanya ke Yang Mulia. Berpura-pura menjadi naga. Kaisar. Lihatlah punggawa Anda. Chen Ye adalah Waner Anda. Jangan tertipu olehnya. Tidak. Cheng Yu. Aku benar-benar kamu. Aku tahu. Aku tahu kau suka saus tiram. Saus tiram itu. Atau Xiaofan melakukannya untuk... Apakah Anda tidak melakukannya sendiri, hanya menjelaskan racun, itu milikmu? Berani Merakuni, janda permaisuri dan baiguan, di atas aula utama. Juga menyamar sebagai ratu. Sangat berdosa, hukuman mutlak. Cheng Yu. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Kau harus percaya padaku, Cheng Yu. Cheng Yu. Aku bersamamu selama 3 tahun. 10 tahun terpisah. Sekarang kita bertemu lagi. Tidak bisakah kau percaya padaku?
Ini penting. Istirahat di... Cheng Yu. Aku bisa saling berhadapan dengannya. Itu tidak bisa dipalsukan. Tidak benar. Saya percaya, kebenaran harus jelas. Baik. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Saya Pa. Itu adalah Waner sejati. Aku bertanya pada... Bertemu untuk pertama kalinya tahun itu. Di mana? Kaisar. Kami, di luar kota Qingyao, Taolin bertemu. Saat itu kau sedang mengejar. Anda melarikan diri. Untuk tujuan ini. Dan meninggalkan bekas luka ini. Bekas luka yang sama. Cheng Yu. Setelah itu, kami berada di luar kota Qingyao, di dalam halaman, tinggal selama 3 tahun. Aku juga membuat saus tiram favorit, dan berbagai hidangan. Ketika saya pergi. Kapan? Ini Kianyo, 15 Maret, 6 Maret. Aku akan selalu ingat hari itu. Saat kau pergi, dan juga memberiku setengah jepit rambut emas, sebagai token. Aku lupa. Aku lupa. Apa yang kau katakan? Itu harus yang ini. Di kepala rumah, memakai dengan baik. Itu tidak benar. Apakah Anda seorang menteri? Tidak. Itu milik ibuku. Kau pasti mencurinya. Berikan aku kembali. Akun campuran. Kuanak Kisil. Kebenaran. Berani memfitnah ratu. Kalian sangat keterlaluan. Jangan mengambil Danyu Tianwei. Apakah itu di mata? Tidak cepat menjatuhkan mereka. Perlahan. Aku punya sesuatu. Bisa dibuktikan. Jika kedua cinta itu panjang. Bagaimana bisa? Jika kedua cinta itu panjang, bagaimana bisa? Waner. Kau menulis puisi ini. Aku menulis. Cheng Yu. Meskipun Anda akan mengikuti ujian kekaisaran, kita akan berpisah untuk waktu yang lama. Namun, aku akan kembali. Bagaimana Anda tahu puisi ini? Saya menulis puisi ini untuk Cheng Yu. Tidak ada wanita yang menyamar. Saya tidak tahu. Apakah kamu benar-benar Waner? Kaisar. Saya juga hanya menteri. Belum sempat bicara. Tidak bisa karena ini. Anggap saja dia adalah Waner. Benarkah? Kalau begitu kau bicara. Puisi ini. Dari mana datangnya? Kaisar. Orang tua ini. Saya tidak tahu harus dari mana. Mendengar ayat ini. Hanya ingin melewati level. Kaisar. Kau tidak bisa ditipu. Ya, Kaisar. Tolong pikirkan 2 kali. Tidak. Cheng Yu. Puisi ini sebelum kapet, saya sengaja menulis. Botol saus tiram. Arti yang mendalam. Mereka yang menyamar. Bagaimana kita bisa tahu? Anda, semua yang dia katakan. TAPI Waner. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kaisar, dia seorang wanita tua. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan gadis hutan Anda? Gadis hutan yang nyata. Ini adalah ratu di sekitar Anda. Kaisar. Ibu mertua ratu. Setia kepada yang mulia. Dia adalah orang yang benar-benar memperlakukan Anda. Mereka bilang wajah akan menjadi tua. Tetapi fase tulang sulit diubah. Ayah mertua Ki, pergi ke pelukis pertama Beijing, temukan untuk Anda. Saya ingin memberinya potret tulang. Ya, Kaisar. Kaisar. Ini adalah artis pertama di Beijing, Dong Haren, pelukis Dong. Cao Min bertemu Yang Mulia. Pelukis Dong. Berikan potret tulang wanita ini. Selalu berhati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Yang Mulia. Cao Min pergi untuk melukis. Setelah 1 jam disajikan kepada Yang Mulia. Aku punya anak dengan Cheng Yu. Kau tidak, apa yang terjadi? Karena aku akan berpura-pura. Tidak siap untuk ini. Kaisar, kau tahu itu, anak saya. Sakit lebih awal. Pada tahun-tahun ini. Selalu sedih karenanya. Dia jelas, hanya menaburkan garam pada luka. Kau masih berbohong. Anak-anak kita berdiri di depan kalian sekarang. Benar-benar berbicara omong kosong. Kaisar, hal ini penting, tidak ceroboh. Karena dikatakan sebagai putra kaisar, di atas aula ini, di depan para pangeran, darah menetes. Jangan dekat.
Itu ayahmu. Anda memiliki darah yang sama. Pokoknya, ini tidak bisa diubah. Tetong. Bawa alat tes darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Koterlalu Berani. Bawa anak. Berani berpura-pura menjadi pangeran. Kaisar, aku tahu, mereka bukan orang baik. Tapi tidak pernah terpikir. Mereka bahkan membuat hal-hal yang berpura-pura menjadi pangeran. Kaisar. Dia membenci kekuatan kekaisaran, membenci kaisar. Ibu dan anak ini harus mati. Menteri Memoan, kepada Kaisar, memenggal dua pencuri ini. Untuck audiovisual. Kaisar. Ini tidak mungkin. Xiao Fan, Xiao Fan benar-benar anakmu. Itu pasti. Di mana masalahnya? Ibu, kau baik-baik saja. Kau tidak tahu. Berani berdalih. Kalian berdua orang jahat. Bahkan menyamar sebagai pangeran. Semua bisa melakukannya. Ini gila. Ha. Kaisar. Aku benar-benar tidak berbohong. Kaisar, ibu dan anak. Tidak hanya menyamar sebagai darah kerajaan. Sebelum minum obat di piring. Konspirasi. Ini sepotong demi sepotong. Semuanya adalah hukuman mati. Kaisar, keduanya tidak boleh memaafkan. Harus dihukum berat. Datang. Bawa mereka ke bawah. Kepiatasan. Xiao Fan. Jangan menyentuh ibuku. Jangan menyentuh ibuku. Lepaskan ibuku. Xiao Fan. Xiao Fan. Kaisar. Xiao Fan benar-benar anakmu. Jika kau membunuh aku mohon kau melepaskan Xiao Fan. Xiao Fan. Jangan bawa mereka ke bawah. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Lepaskan aku, Xiao Fan. Lepaskan aku. Kaisar. Kaisar, kamu. Dua pencuri di tempat. Menteri, bersedia mengawasi eksekusi secara langsung. Pastikan Anda aman. Menteri lama juga mau pergi. Ada dua bidang hukum pengawasan, istana dan kaisar, secara alami lega. Kaisar, apa yang terjadi padamu? Apa ada masalah dengan mangkuk air ini? Saya selalu merezakan semangkuk air ini. Tampaknya berbeda. Apakah karena itu, darah tidak bisa menyatu? Kaisar. Air ini bagus. Bagaimana mungkin? Jepit emas ini. Saya dibagi menjadi dua. Sebagai kira. Token Sinta. Itu milik ibuku. Kau pasti mencurinya. Berikan aku kembali. Cheng Yu. Anda membawa botol saus tiram ini. Aku akan kembali jika kedua cinta itu panjang. Bagaimana bisa? Cheng Yu. Puisi ini sebelum KP, saya sengaja menulis. Botol saus tiram. Arti yang mendalam. Mereka yang menyamar. Bagaimana kita bisa tahu? Puisi itu ditulis oleh Wanner. Wanita tua itu. Di mana kita tahu? Kaisar, Anda akan pindah ke istana Ningxiu. Pergi menemui Ibu Suri? Wainer. Kau kembali ke istana. Saya pergi mengunjungi ibu saya. Ayah mertua Ki memanggil seseorang untuk memeriksa mangkuk air ini. Ya. Dia masih curiga. Ibu dan anak itu harus mati. Aku akan pergi ke pengadilan. Ibu. Kaisar, keluarga Ai koma saat ini. Bagaimana dengan ibu dan anak? Ibu. Ibu dan anak itu menyamar sebagai pangeran dan ratu. Saya telah memesan. Memotong mereka. APA? Kaisar. Ini benar-benar mustahil. Apa yang salah? Kembali dari kota perbatasan, keluarga Ai mengirim seseorang untuk memeriksa ibu dan anak. Yang tahu, dia orang yang kau cari. Bagaimana mungkin? Dia jelas seorang wanita tua. Bagaimana mungkin Wanner? Ibu Suri, ini adalah wanita.
Lukisan yang dibuat dengan menyentuh tulang. Silakan lihat. Gambar ini memang mangkok. Kau yakin tidak ada yang salah? Penjahat bersedia menjamin hidupnya. Tidak ada yang salah dengan lukisan ini. Ibu Suri yang mulia, dokter telah memeriksa. Hanya darah yang menetes setelah mengakui mangkuk. Saya menemukan minyak di dalamnya. Darah siapapun menetes ke dalam mangkuk. Tidak akan saling larut. Apa yang kau katakan? Kaisar, tunggu apa lagi? Kau belum bisa pergi. Selamatkan mereka. Anda tidak boleh menanam. Kesalahan besar membunuh istri dan ipar. Kali ini strategi. Meskipun tidak berhasil. Tapi menyingkirkan dua bahaya tersembunyi ini. Di masa depan, Ratu juga bebas khawatir. Balas dendam untuk pangeran. Eksekusi langsung. Sampai hari SMA saya akan menggunakan langit dan bumi sebagai media. Zhongshan Anticadia datang untuk menikahi. Jika kedua cinta itu panjang, bagaimana bisa? Apakah dia benar-benar ayah kandung saya? Xiao Fan. Aimyu hanya dibutakan oleh orang jahat. Dia tidak ingin menyakiti kita. Cheng Yu, aku tidak bisa bertemu dengan kehidupan selanjutnya. Selamat tinggal kita. Weiner. Semua berhenti. Xiafan. Tidak apa-apa. Ayah Kaisar. Cheng Yu. Weiner. Cheng Yu. Saya pikir, aku tidak akan melihatmu lagi. Weiner. Maaf. Kaisar. Keduanya bersalah. Jangan berhati lambu. Ya, Kaisar, mereka menyembunyikan. Dalam upaya untuk menipu keluarga kerajaan. Jangan biarkan itu pergi dengan mudah. Sudah waktunya. Kalian berdua berani menggertak raja. Hetai. Ibu. Wanita jahat, aku menghukummu. Lindungi Kaisar. Warner. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ibu. Kau masih bisa mengenaliku. Warner Sangga Pahaja. Ibu. Ibu tidak apa-apa? Yang mulia. Aku pernah menjadi kepala Dewan Kekaisaran. Mengabdi 2 dinasti selama 20 tahun. Saat putra mahkota masih hidup. Betapa berkuasanya diri. Setara pangeran kerajaan. Andai putra mahkota tidak tewas. Tak mungkin kau jadi kaisar. Membunuh kakak Kaisar. Tak pantas jadi penguasa. Xiao Qingyu. Kau sembah tak tahu malu. Putra mahkota, Nezeb Minadian ini, akibat perbuatannya sendiri, menuai buah kejahatan. Ayahnya sakit parah, tapi dia bukan putra mahkota. Dia merekayasa kudeta. Melakukan kudeta istana. Saat itu aku masih menganggapnya saudara. Mencoba menasihat. Tapi dia keras kepala. Dia sendiri, serakah akhirnya binasa, hingga berakhir begini. Ingin hidup dengan kekasihku. Jelajahi dunia bersama. Tapi sebagai kaisar, aku harus bertanggung jawab. Memikul tanggung jawab. Sekarang, aku gagal memimpin negara. Hampir mengecewakan kekasihku sendiri. Syukurlah Wan selamat. Siapa bilang dia selamat? Pisau ini beracun. Dia tak akan lama lagi. Apa katamu? Kau seorang kaisar. Tapi tak bisa selamatkan orang yang kau cintai. Sungguh tak berguna. Ibu. Warner. Ibu, kau baik-baik saja? Xiao Chenjayo. Ini karma untukmu. 10 tahun lalu. Kau bunuh putra mahkota. Sekarang, kekasihmu mati karena ulahmu. Akan kuberikan Raza Kehilangan yang sama. Tangkap para pengkhianat, bawa pergi mereka. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan aku. Tunggu.
Bawa kemari. Chinjayo. Sepertinya aku tak bisa lagi. Menmenemo, Xiaofan. Ibu. Ini ayahmu. Cepat. Panggil Kaisar. Ayah. Waner. Wann er? Ibu. Waner. Panggil tabib. Yang Mulia. Berdasar pengakuan, mereka sisa pendukung putra mahkota. Rencana Marika, Untuk Balas Dendam. Tes darah palsu. Mereka bekerja sama dengan Dayang, memalsukan air tes. Pengkhianat tak tahu diri. Sampaikan perintah. Liu Xiao dan Li Hui berencana makar, hukum seluruh klan, eksekusi segera. Baik. Jepit emas itu, kenapa ada di mereka? Menurut pengakuan, Dari Zhao Dekheng. Zhao Dekheng, pemilik penginapan, berulang kali menghalangi pertemuan kami. Hukum dia juga, takkan ada toleransi. Benar Yang Mulia. Yang Mulia. Anda dan Xiaofan sudah 3 hari 3 malam tak tidur. Sebaiknya kalian istirahat. Kami yang akan berjaga di sini. Tabib Kekaisaran, cepat beritahu kondisinya. Yang Mulia, luka permaisuri terlalu parah. Dit en bas Raquin d'Ipizo. En bas Saint-Gutac Sangup. Kau tabib kerajaan, jika kau tak bisa berbuat apa-apa, siapa lagi yang bisa menanganinya? Tenanglah Yang Mulia, jaga kesehatan Kaisar. Waner. Kita baru saja bertemu. Haruskah berpisah selamanya? Waner. Maafkan aku. Ini semua kesalahan Kaisar. Gagal menjagamu. Membuatmu menderita. Waner. Xiaofan. Kaisar Dayu ternyata romantis. Untuk Minyel Amatkan Linwan, bukan Tak Adakara. Siapakah kau? Panggil saja aku Sistem. Akila Yang Membawa Linwan. Dari dunianya ke Dayu. Sistem. Dunia Waner. Kau siapa sebenarnya? Apa semua ini? Dia datang ke Dayu. Karena dirimu. Dia melewati semua ini untukmu, hingga jadi seperti sekarang. Apa konsekuensinya? Ibu, mengapa kau jadi begini? Waner. Kaisar membuatmu menderita. Sistem. Jika kau bisa selamatkan Waner, Kaisar rela berkorban apapun. Untuk Minyel Amatkan Linwan. Kita harus bernegosiasi. Negosiasi apa? Kaisar setuju semuanya. Audiensi berakhir. Panjang umur Sang Kaisar. Xiaofan, mari kunjungi Nenek Suri. Baik, Ibu Suri. Ibu Suri. Sudah setahun. Ayah Kaisar belum kembali? Ayah Handamer, dia pasti akan kembali. Tuan Rumah. Xiao Chengyu menyelamatkanmu. Telah mengalami. Semua yang kau alami dulu. Transaksi selesai. Waner. Maafkan aku. Membuatmu lama menunggu.